Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia ini meliputi 4. Yang pertama ginjal, yang kedua hati, yang ketiga paru-paru, lalu yang terakhir adalah kulit. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Surtia. nama saya Laila Triani. Nama saya Emma Septiana Maufiro. Langsung saja kita bahas pada sistem ekskresi yang pertama. Oke, saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama yaitu ginjal. Sebelum itu saya akan memberitahu kalian dulu fungsi ginjal itu apa saja. Yang pertama sebagai pembuangan sisa organik seperti urea dan amonia. Dan yang kedua yaitu pengeluaran sistem racun pada tubuh seperti obat-obatan, obat kimia, dan zat aditif pada makanan. Yang nomor 3 itu pengaturan zat keseimbangan tubuh. Seperti kan di dalam tubuh itu ada ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Oke, kita beralih ke struktur ginjal. Saya akan menjelaskan struktur ginjal di sini. Struktur ginjal itu dilapisi oleh jaringan ikat, yaitu fascia renal, lemak parietal, serta kapsul fibrosa. Ginjal tersebut memiliki bagian seperti berikut. Lobus ginjal. Lobus ginjal ini bagian ginjal yang menyusun ginjal. Setiap lobus terdiri atas satu piramida seperti ini. Nah, ini adalah piramida. Kolumna yang saling berdekatan. Nah, di sini ada kolumna. Kolumna ini saling berdekatan gitu. Dan jaringan korteks yang melapisi. Nah, di kolumna ini ada jaringan korteks yang melapisi kolumna ginjal. Yang kedua adalah hilum ginjal. Hilum ginjal adalah cekungan pada sisi medial yang berbentuk bukaan pada ginjal sebagai tempat keluarnya masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. Dan hilum ginjal ini terbagi menjadi 3, yaitu vena ginjal. Di sini tuh ada vena ginjal, di sini saraf, dan di sini adalah arteri. Yang tipis-tipis ini arteri. Lalu sinus ginjal. Sinus ginjal ini rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus. Lalu yang terakhir ada parenkim ginjal. Parenkim ginjal adalah jaringan yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Jaringan ini menjadi 2 bagian, yaitu korteks. Di sini adalah korteks bagian luarnya dan medula yang menjadi bagian dalam. Nah, korteks ini nih ada yang namanya nefron. Nefron yang pada setiap ginjal normal terdapat sekitar 800.000 sampai 1,5 juta nefron. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembentukan urin pada manusia, yaitu melalui 3 tahap, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan augmentasi. Apa sih yang dinamakan dengan filtrasi glomerulus? Filtrasi glomerulus adalah penyaringan zat sisa metabolisme pada tubuh kita terjadi di kapiler glomerulus ke kapsul Bowman. Sedangkan proses yang kedua yaitu reabsorpsi tubulus. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia pada hati terlebih dahulu. Jadi hati manusia memiliki berat sekitar 1,5 sampai 2,0 kg, terdiri atas 2 lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Dan fungsi hati dibungkus oleh jaringan ikat pada kapsul hepatika. Sekitar 80% dari volume hati tersusun dari sel-sel parenkim atau hipofisis. Pada bagian hati terdiri dari ligamen falciformis, ligamen kantong empedu, dan ligamen koroner. Sedangkan pada bagian dalam hati terdiri dari kantong empedu, hilus, saluran empedu, lobus quadratus, arteri hepatika, vena porta hepatica, lobus caudatus, vena hepatika kiri, dan juga
vena cava inferior. Fungsi hati pada manusia berfungsi untuk menghasilkan empedu yang berupa cairan berwarna hijau, terasa pahit berjumlah sekitar 0,5 liter setiap hari, yang sudah tua yang disimpan di dalam kantong empedu. Bukan hanya mengeluarkan empedu, tapi juga mengeluarkan trombopoietin, albumin, dan enzim arginase. Lalu sistem ekskresi selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru bukan hanya sebagai sistem pernafasan, tapi juga sistem ekskresi karena paru-paru mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berupa uap air, selanjutnya diangkut oleh darah menuju jantung dan dibuang keluar dari tubuh. Baik, selanjutnya kulit. Kulit merupakan organ terbesar yang menutupi area tubuh seluas sekitar 1,67 meter dan memiliki berat sekitar 4,5 kg pada laki-laki dengan berat badan 75 kg. Fungsi kulit yaitu ada 5. Pertama, ekskresi, kedua, perlindungan, ketiga, pengaturan suhu badan, keempat, metabolisme, dan yang terakhir yaitu komunikasi. Lanjut, struktur kulit. Struktur kulit yaitu mempunyai 3. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang terakhir hipodermis. Lalu selanjutnya ada kelenjar pada kulit. Kelenjar pada kulit yaitu kelenjar keringat ekrin dan sebaceus.